Sekarang ini di posisi sebagai wakil Iya, PTA. iya. Ya tentunya ada tupoksi yang berat yang diemban lah yang mulia ini sekarang ini ya. Ya. Kira-kira apa ini arah kebijakan atau arah langkah ke depan yang mulia untuk kemajuan kita? Yang pertama kita itu melaksanakan apa kebijakan-kebijakan atasan. Apakah dari Mahkamah Agung, Ya. khususnya Badilat, Iya, iya, iya. seluruh kebijakannya kita dukung penuh. Hmm. Kita punya visi bagaimana supaya ya PTA Pekanbaru itu selalu terdepan kan begitu ya, selalu terdepan seperti itu. Dan kita bekerja keras untuk itu kan, kita bekerja keras, ada kelemahan-kelemahan kita perbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bisikers, ketemu lagi kita di acara Bisik Bincang Santai Tapi Asyik Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Bisiker, siang hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Ya, tentunya suatu kehormatan. Ada tamu spesial untuk siang hari ini. Kami sapa, selamat datang yang mulia Pak Dr. Haji Darmansyah Hasibuan SHMH. Iya, selamat. Ya, beliau ini adalah wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang belum lama ini menjabat sebagai wakil PTA di wilayah kami. Ini luar biasa kedatangan tamu beliau ini bisa hadir di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, khususnya di acara Bisik Bincang Santai Tapi Asik ya. Ya. Bincang santai, bisi ya, bisi ya. santai tapi bincang santai tapi asik. Jadi kita bincang-bincang yang mulia. Oh iya, silakan ya. Yang mulia, mohon maaf ini atas waktunya dan terima kasih juga bisa menyempatkan waktu di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Sehat yang mulia ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Kami ini ingin kenal ini yang mulia karena yang mulia adalah apa ya, pimpinan kami sekarang ini. Jadi kami ingin tahu lebih dalam, ingin lebih kenal lah, lebih apa? Karena bahasa pepatah itu nggak kenal maka nggak sayang katanya gitu. Kita ingin lebih sayang lagi. Izin yang mulia bisa disampaikan apa profil lah atau identitas yang mulia untuk kita simak bersama-sama dengan Bisikers gitu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kalau cerita tentang perkenalan ya, kalau dari nama kan sudah ya. Nama kebetulan sekali Pak ini. Iya. Saya lahir itu ulang tahun yang ke-60 2 hari yang lalu. Alhamdulillah. Jadi tanggal 12 Agustus tahun 64 itu kelahiran saya. Pas 60 Jadi tahun. 60 tahun 2 hari sekarang. Waduh. 60 tahun 2 hari. Saya sudah memiliki istri ya 1 orang, kemudian ada anak 3 orang, putra semua. Putra semua ya. Jagoan semua. Jagoan semua. Istri juga kebetulan bekerja juga di Kementerian Agama kami di Provinsi Sumatera Utara. Jadi pendidikan kebetulan ya saya dan istri sama pendidikannya. Saya S1 di UIN, di UIN Sumatera Utara Medan. S2-nya di UMJ. S3 kembali di UIN. Demikian juga istri juga S3 juga seperti itu. Gitu ya. Jadi sebetulnya selain menjadi penegak hukum ya, atau pemberi keadilan, saya juga dulu sering memberikan mata kuliah di perguruan tinggi.
Jadi nggak jauh-jauh dengan dunia pendidikan Iya, juga. pendidikan itu yang memotivasi saya itu untuk mencari S3 kan gitu. Seperti itu. Kalau asli sendiri dari mana ya? Asli dari Sumatera Utara. Sumatera Utara ya. Kelahiran sana juga ya. Asli gue itu lahir di sebuah kampung kecil ya. Kampung kecil yang ada di Padang Lawas Utara, yang dulu Tapanuli Selatan. Dulu Tapanuli Kampung kecil, besar di sana, tapi saya cuma di kampung itu sampai umur dengan 12 tahun. Begitu Mas tamat SD, saya masuk pesantren. Saya ngantri. Saya orang ngantri sampai 7 tahun. Oh, sama lah ya. 7 tahun ngantri, setelah itu baru masuk kuliah di UIN Sumatera Utara. Dulu IAIN namanya ya. Iya. Karena tahun 84. Tahun 89 selesai. Kemudian ya nggak berapa lama saya coba sebelum itu diterima di Penuntut Agama. Saya mengajar. Mengajar. Bukan mengajar, ada yang memang di perguruan tinggi, ada yang di SMK atau SMA. Sempat ya? Sempat. Ya sempat juga dulu saya itu diangkat jadi wakil kepala sekolah Madrasah Aliyah sama Madrasah Sanawiyah. Seperti itu. Tapi begitu ada penerimaan di Penuntut Agama, saya ikut tes. Alhamdulillah tahun 91 lolos jadi cakim. 91. Ya, sebagai cakim. Itu cakim mengawali karir sebagai hakim, sehingga ditempatkan waktu itu di Sinabang. Tahu Sinabang? Sinabang itu? Nah, Aceh Barat itu. Aceh Barat. Saya sendiri ketika mendapat Sinabang itu dengan atras dulu di mana Sinabang kan begitu, di Aceh Barat, cakim. Kemudian capik di sana, hakim di sana juga yang pertama. Terus pindah ke Lok Sukon. Ada komplit yang dulu Lok Sukon, saya di sana. Kemudian saya pindah ke Stabat Langkat sebagai hakim. Terus meniti karir menjadi wakil ketua itu pertama di Pengadilan Agama Pandan, Tapanuli Tengah sebagai wakil dekat dengan Sibolga. Provinsinya masih Sumatera Utara. Sumatera Utara ya. Dari Aceh ke Sumatera Utara. Terus dari Pandan itu saya diangkat jadi ketuanya, berang lagi ke Gunung Sitoli di Pulau Nias. Di Pulau Nias. Sampai setahun pindah ke darat kembali ke Tapanuli Utara di Tarutung, ketua 2 tahun, kemudian pindah ke Padang Sidimpuan, ketua 2 tahun. Pindah ke kelas 1A sebagai hakim di PA Medan. Pernah di PA Medan 1 tahun. Kemudian ikut fit in proper test untuk 1B. Maka saya diangkat jadi wakil ketua di Pengadilan Agama Stabat. Ya, 1B. Wakil, kemudian setahun jadi wakil di sana. Terus menjadi ketua di Stabat tahun 2016. 2 tahun sampai 2018 jadi ketua DPA Stabat. Ikut lagi PIT untuk 1A, lulus, kemudian ditempatkan wakil ketua di Pengadilan Agama Pekanbaru. 2018. Pernah di Pekanbaru ya? Iya, Pekanbaru. Itu di akhir Agustus saya dilantik. September mulai bekerja. Di April 2019 saya sudah jadi ketua di Pekanbaru. Di Pekanbaru juga. Jadi ketua di Pekanbaru sampai dengan sampai dengan Maret 2020. Itulah Pekanbaru waktu itu saya dapat UBK di tahun 2019 pihak Pekanbaru. Sukses lah di Pekanbaru waktu itu. Semoga ini bisa merembet ke Pangkalan Kerinci juga ya. Itu Pangkalan Kerinci ini sekarang sedang diajukan ya. Sedang diajukan untuk mengikuti itu. Jadi sebetulnya itu WBK itu yang terutama kan sudah merupakan kita semua lah. Mulai dari pimpinan sampai ke staf yang paling bawah punya komitmen yang sama. Semuanya satu arah ya. Iya, satu arah yang sama. Menatap WBK itu. Di minimal dalam 3 hal sebetulnya. 3 hal yang harus kita apakan. Kita memang betul-betul kita kuatkan. Pertama integritas. Ya, integritas kita. Seluruh kantor ini. Integritas kita mulai dari pimpinan sampai kepada yang paling bawah betul-betul memiliki integritas yang sangat tinggi. Integritas. Kemudian yang kedua kinerja. Kinerja kita bagaimana, baik penyelesaian perkara maupun eksekusinya, umpamanya masuk juga masalah sekretariat, pokoknya kinerja seluruh mulai dari pimpinan sampai kepada staf yang paling rendah, kinerja yang kedua. Yang ketiga pelayanan, pelayanan yang prima, bagaimana kita supaya masyarakat itu puas dengan layanan kita. Dengan prima untuk masyarakat. Jadi 3 kunci kalau WBK itu. Iya, 3 paling utama. Nah, inilah yang harus kita pegang nanti. Iya, 3 ini. Integritas, kinerja, dan pelayanan yang prima untuk masyarakat. Baik. Karena itu mudah-mudahan ya. Yang mulia, kami perlu tahu ini apa sebenarnya strategi resep hingga karir ini sampai sukses sekarang ini ya.
Jadi kalau lihat dari perjalanan tadi kan luar biasa ya. Jadi sampai pernah di sukses WBK, bahkan kalau hitungan waktu itu nggak lama itu 2020 sekarang 2024 sudah di posisi jadi wakil ketua pengadilan tinggi kan, pengadilan agama. Apa kiat-kiat mungkin ya atau trik sukses lah sehingga kawan-kawan Bisiker ini nggak bisa termotivasi dan bisa ikut lah. Ya sebetulnya Pak Ketua dibilang sukses ya enggak juga sih, tapi kita harus bersyukur ya. Harus bersyukur tapi tidak boleh sombong ya. Jadi dibilang sukses juga ya kawan-kawan mengatakan seperti itu, tapi saya kira ya memang dari cita-cita kita udah memang dari dulu ya seperti itu. Kalau saya gini Pak, saya memang punya prinsip ini, bekerja itu ibadah lah. Jadi tidak ada bagi saya itu terhadap pimpinan kita loyal, tapi bukan menjilat. Jadi terhadap pimpinan siapapun pimpinan kita loyal, tapi tidak menjilat. Artinya apa? Seluruh kebijakan-kebijakan pimpinan selama itu untuk kemajuan kantor kita dukung penuh. Kita dukung penuh. Walaupun itu mungkin mengorbankan kepentingan pribadi kita. Walaupun sampai mungkin seperti itu sampai seperti itu. Tapi kalau untuk kebaikan bersama kita dukung kebijakan pimpinan kita harus loyal. Tapi tidak kita angkat telur menjilat itu nggak boleh. Karena itu akan dibenci teman. Ada kesan nggak baik juga itu. Nggak baik juga. Seolah-olah kita ada kepentingan di situ. Ada kepentingan. Jadi kita bekerja itu bekerja keras kalau bagi saya. Dan untuk ZI saya selalu mengatakan kepada teman-teman, saya tidak pernah mengenal jam kerja. Mau di luar jam kerja, mau tengah malam, mau apapun, kalau namanya untuk teman-teman mau bicara tentang ZI, saya antusias untuk memberikan respon seperti itu ya. Jadi bekerja itu betul-betul kita memang betul-betul kita merasa bertanggung jawab dan tidak menjadi beban. Jangan menjadi beban. Kalau beban dia menjadi berat ya. Menjadi berat sehingga kita menggerutu dan sebagainya. Ya udah, apapun dikasih pimpinan kepada kita kerjakan sesuai mampu kita. Nanti kita laporkan bagaimana hasilnya. Kalau kurang baik kita perbaiki lagi seperti itu. Jadi tidak pernah saya mengatakan kalau pimpinan mengatakan padahal manusia tolong dikerjakan, nggak bisa. Saya nggak pernah mengatakan nggak bisa. Siap. Nggak pernah mengatakan nggak bisa dan tidak pernah mengatakan kenapa saya. Kenapa saya yang disuruh? Kenapa bukan kawan yang lain? Saya nggak pernah mengatakan itu. Saya bersyukur kalau umpamanya pimpinan itu mengamanahkan pekerjaan itu kepada saya. Jadi kita ini diberikan amanah itu suatu anugerah ya. Karena saya berpikir pimpinan itu sebelum memberikan pekerjaan kepada kita dia akan menilai kan. Dia menilai bahwa yang pantas mengerjakan ini adalah si Anu. Nah, ketika kita dipercayakan mengerjakan pekerjaan itu alhamdulillah kita dipercaya. Jadi saya nggak pernah mengatakan kenapa saya Pak, kenapa bukan orang lain. Jadi kepercayaan itu mahal sekali. Atau begini, saya nggak pernah mengatakan kenapa saya aja Pak. Tidak pernah mengatakan begitu. Gitu. Saya lagi. Saya rasanya begitu Pak. Saya bekerja begitu, pernah saya sama atasan kenapa saya aja kan begitu. Ya diserahkan kepada kita, siap kita kerjakan, kita usahakan siap sebelum limit waktu. Itu yang cepat. Sebelum limit waktu yang diberikan kepada kita usahakan siap. Kenapa? Selesai. Karena kita ada perbaikan mungkin. Ada perbaikan, ya kan? Jadi umpamanya kita tanggal 5 selesai Pak ya. Kita usahakan tanggal 3 selesai sehingga nanti ada ruang kita lagi untuk memperbaiki. Memperbaiki. Jadi segala tugas dari pimpinan itu bisa dituntaskan, diselesaikan ya sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ada kendala kita laporkan. Ini kendalanya Pak. Jangan langsung membayangkan, wah itu berat Pak. Belum menjalankan udah berat duluan. Satu Pak. Yang kedua memang ketika pimpinan memberikan pekerjaan kepada kita, karena dia menilai kita mampu mengerjakan itu. Dia menilai kita mampu mengerjakan itu sehingga ya udah alhamdulillah kita kerjakan. Saya kira kalau ditanya kiat-kiat seperti itu ya kira-kira begitu Pak ya. Kita mampu, yakin mampu untuk menyelesaikan. Kita kerjakan. Tapi menarik. Jadi ada faktor ubudiyahnya di situ. Dari awal tadi sudah niatnya sudah ibadah. Kalau udah ibadah itu ya kita nggak mencari-cari yang lain kan gitu. Kita beribadah kan gitu. Jadi ibadah itu nggak hanya di rumah aja, di kantor pun juga ternyata penuh dengan ibadah kan gitu. Itu luar biasa nih yang mulia. Sekarang ini di posisi sebagai wakil PTA. Ya tentunya ada tupoksi yang berat yang diemban yang mulia yang sekarang ini ya. Kira-kira apa ini arah kebijakan atau arah
langkah ke depan yang mulia untuk kemajuan kita, khususnya di PA-PA atau bahkan PTA sendiri ya, terkait dengan tupoksi yang mulia, sehingga paling tidak kita tahu dan kita bisa satu arah juga itu menyesuaikan apa yang menjadi arahan kebijakan dan langkah dari keinginan pimpinan terkait kedepannya. Kalau saya punya visi misi. Yang pertama, kita itu melaksanakan apa kebijakan atasan. Apakah dari Mahkamah Agung, khususnya Badilat, seluruh kebijakannya kita dukung penuh. Kita dukung penuh, dan kita sebagai pimpinan di tingkat provinsi lah katakan yang teman-teman di Satker, kita menghubung juga boleh. Ketika ada kebijakan dari pusat, kita sampaikan kepada teman-teman agar cepat direspon seperti itu. Itu untuk yang rutin ya, yang rutin. Baru langkah-langkah mungkin kita perlu, kalau saya berpikir begini, bagaimana supaya ada penyegaran-penyegaran. Ya, umpamanya contoh begini, kalau adalah orang-orang tertentu umpamanya yang sudah berakar di tempat itu dan dia menjadi kendala, itu kita coba perbaiki seperti itu. Jadi supaya memang dia betul-betul bisa bekerja. Ya, jadi kita sesuaikan. Kemudian juga kalau dengan pimpinan nanti kan kita masih wakil nih, dengan pimpinan nanti kita kerjasama bagaimana supaya kita melakukan pimpinan dan pengawasan, sehingga itu tugas kita utama supaya betul-betul Satker kita itu berjalan dengan bagus, sehingga kita punya visi bagaimana supaya ya PTA Pekanbaru itu selalu terdepan kan begitu ya, selalu terdepan seperti itu. Dan kita bekerja keras untuk itu kan, kita bekerja keras, ada kelemahan-kelemahan kita perbaiki. Kemudian program seperti ini WBK ini ya, kita punya target ini WBK, saya beringinan dari Riau itu harus ada yang keluar lah dari pemenang ya. Harus ada yang lolos WBK. Jadi saya siap untuk itu. Saya siap untuk itu, membimbing teman-teman, umpamanya kalau ada yang perlu konsultasi, yang dari 6 Satker yang kita ajukan, ya kita siap. Ini program kita itu. Jadi utamanya kita mendukung program-program Badilat yang memang kita lihat semua itu bagus, baik dari segi optimalisasi ikotnya kan begitu ya, seperti itu kan, optimalisasi ikutan mandirinya, yang berhubungan dengan masyarakat banyak itu harus kita betul-betul kita dukung itu. Dan begini, walaupun memang Pak Dirjen itu memberikan kelonggaran sampai 3 bulan, tapi saya berpikir nanti untuk tingkat Riau atau katakanlah Pekanbaru mungkin dibuat nanti satu kebijakan bagaimana kita menyikapi itu. Apakah harus 3 bulan atau kita singkatkan sedikit dari situ, cari aman, sehingga nanti bukan kebijakan itu udah bagus, cuma kan kita ingin mungkin sempurnakan lebih cepat mungkin kalau bisa dan sebagainya. Itu barangkali. Ya sama dengan apa yang dia sampaikan tadi, kalau ada tugas misalnya menyelesaikan 3 hari, usaha mungkin 2 hari. Selesaikan begitu. Pun juga dengan kebijakan penyelesaian SIPP dari Badil kita ada 3 bulan. Sebisa mungkin ya sebelum 3 bulan sudah tuntas kan gitu ya. Kan ada itu Pak ada kawan-kawan. Ada yang berprinsip begini, kalau bisa lama kenapa dipercepat? Ada yang berpendapat kalau bisa dipercepat kenapa diperlama? Saya beli yang kedua ini. Kalau bisa dipercepat untuk apa lama-lama? Kalau yang awal tadi kan santai berarti kan. Betul gitu. Kalau ini kita harus santai tapi pasti waktunya selesai gitu. Dan saya insya Allah kalau untuk masalah kepemimpinan atau manajerial itu saya mengambil posisi posisi yang asertif, artinya itu usulan kawan-kawan kita tampung, kemudian kita tidak perlu untuk misalkan masalah dengan emosi dan sebagainya. Saya ada punya code di situ. Jadi kalau masalah itu bisa diselesaikan dengan senyum, untuk apa marah-marah? Kan ya, saya ulangi sekali lagi. Kalau masalah itu bisa diselesaikan dengan senyum, untuk apa marah-marah? Kenapa harus marah-marah? Iya, kita harus marah-marah kan itu. Jadi kita senyum. Cuma mungkin negatifnya saya, kekurangannya mungkin saya juga sering sampaikan sama teman-teman, saya walaupun senyum bisa juga menghukum orang gitu. Menghukum dalam keadaan senyum, artinya kalau dia salah nggak bisa lagi kita peringati, kita perbaiki, nggak mau juga
ya akhirnya kita ambil tindakan punishment lah, ada punishment. Tegas ya. Iya, tegas kita. Tapi tidak harus marah-marah. Iya. Terus marah-marah. Kalau bisa permasalahan itu bisa diselesaikan dengan minum kopi bersama. Iya. Kenapa harus membawa? Iya. Seperti itu. Gitu ya. Kan kita goalnya itu kan bagaimana supaya masalah itu selesai. Kan gitu goalnya itu situ. Nah, nggak perlu marah, nggak usah marah kan gitu kan. Gitu. Bagaimana supaya pekerjaan itu selesai? Nah, kalau selesai dengan cara santai, kenapa harus berkerut muka mengerjakannya? Seperti itu. Nah, mungkin itu semacam semacam yang sering saya dalam hidup. Kemudian juga saya juga sering mengatakan itu bahwa apa yang kita perbuat itu tidak pernah sia-sia. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan nggak pernah sia-sia. Nah, kunci ini berarti ya? Ya. Jadi perbuatan baik tidak akan pernah sia-sia. Nah, Bisikers, ada kata kunci dari beliau, ini perlu kita catat ini, dan saya kira ini jadi pelajaran yang berharga untuk kita semuanya. Jadi perbuatan baik itu tidak akan pernah sia-sia. Ini jadi catatan ini. Jadi kalau umpamanya sekarang belum dapat hasilnya, mungkin ke depan. Mungkin ke depan. Bahkan kita belum tentu tahu ya. Iya. Pasti tidak ada, pasti berhasil, pasti bermanfaat kan begitu. Pasti ada. Nggak di dunia, di akhirat. Kan begitu ya. Pasti kalau itu. Iya, pasti kita orang beriman kan. Nggak dapat di dunia, di akhirat. Jadi perbuatan baik itu. Satu lagi kan perbuatan baik yang kita lakukan itu kita nggak usah mengharap bahwa dia akan balas. Nggak perlu. Iya kan, cukup Allah yang balas melalui orang lain. Atau melalui dia. Bukan tukaran ya. Bukan tukaran, kita baik dia baik sama kita, enggak. Jadi perbuatan baik itu nggak pernah sia-sia, artinya walaupun nggak dari dia, dari orang lain dan sebagainya, Allah memberikan balasan kepada kita lewat orang lain dan sebagainya. Bisa jadi kita berbuat baik kepada si A gitu ternyata si A ini ada hubungannya dengan si B, ternyata yang berbuat baik B kepada kita si B kan. Jadi bisa jadi muter kayak gitu. Seperti itu. Nggak harus A juga berbuat baik ke kita kan. Nggak mesti. Jadi nggak ada sia-sianya. Nggak ada sia-sianya. Saya begitu prinsip seperti itu. Luar biasa ini. Bisikers, saya kira apa yang disampaikan yang mulia Bapak Wakil PTA Pekanbaru ini merupakan suatu motivasi untuk kita bersama dan bisa kita ambil pelajarannya, dan tentunya bagi kita keluarga besar Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, ini banyak tips-tips dan semangat tadi yang bisa disampaikan oleh beliau. Ya, semoga bisa kita ambil pelajaran dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saya ucapkan terima kasih yang mulia atas apa yang sudah disampaikan semuanya tadi, luar biasa dari awal sampai akhir tadi. Paling tidak perjalanan yang mulia hingga sampai sekarang ini ternyata berangkat dari sesuatu hal yang baik, dan itu nggak ada yang sia-sia. Kalau kita kembalikan kepada prinsip tadi ya. Baik, terima kasih atas sama-sama kesempatannya bisa hadir di momen yang luar biasa ini. Bisikers, demikian tadi apa yang disampaikan oleh yang mulia Bapak Wakil Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Semoga bisa kita ambil pelajarannya dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam Bisikers, sukses kita bersama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Make it rock, yes, I